Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansa dengan NIM 2323240063. Di sini saya akan membuat tugas video sejarah kebudayaan Islam, yang dimana harus menjelaskan proses penyebaran Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah. Proses penyebaran Islam di Asia Tengah dimulai pada abad ke-7 Masehi dan dipercepat pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Islam melalui jalur perdagangan dan interaksi antar pedagang muslim dan penduduk lokal. Sebelum Islam masuk ke Asia Tengah, penduduk di sana menganut beragam agama seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Mereka sering menjadi korban diskriminasi etnis, penindasan dan peperangan antar suku, serta dengan pasukan militer dari Cina dan Persia. Islam pertama kali masuk ke Asia Tengah pada abad ke-1 Hijriah melalui sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Selama masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam meluas dari Azerbaijan hingga ke Armenia, Georgia, Khorasan, Turkmenistan, Soviet, Iran, dan Afghanistan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam merambah ke Uzbekistan setelah sahabat Al-Hakam bin Al-Ghifari membebaskan Sogdiana. Selanjutnya, kota-kota di Asia Tengah juga berhasil dibebaskan oleh para panglima Islam. Di masa dinasti Umayyah, Islam terus berkembang di Asia Tengah, bahkan sampai ke Persia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, dan wilayah Kaspia. Kemudian pada era dinasti Abbasiyah, kekuatan Islam semakin kokoh dengan keberadaan dinasti-dinasti kecil di wilayah tersebut. Islam terus menancapkan kekuatannya di Asia Tengah melalui dinasti Tahiriyah, Safariyah, Samaniyah, Ghaznawi, dan Saljuk pada abad ke-4 Hijriah. Raja satu Bakhrah Khan memeluk Islam, diikuti oleh jutaan penduduknya yang juga membantu penyebaran Islam di Turkistan Timur. Namun, peradaban Islam di Asia Tengah mengalami cobaan saat bangsa Mongol datang, yang membawa malapetaka bagi peradaban di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Islam terus berkembang melalui para sufi dan pengikutnya yang menyebar dari Laut Hitam hingga Cina. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan penyebaran Islam di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi ketika agama ini pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional. Pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam yang disebarkan secara damai di sepanjang pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Dalam proses ini, Islam tidak hanya diterima sebagai agama baru, tetapi juga mengalami akulturasi dengan budaya lokal yang memungkinkan ajaran Islam untuk berintegrasi dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Proses akulturasi ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, terutama karena Islam menawarkan konsep kesederhanaan dan kesetaraan yang berbeda dari struktur sosial yang ada. Hal ini membantu penyebaran Islam berlangsung secara bertahap, namun menyeluruh, menjadikan Islam sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Nusantara. Peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia juga dimainkan oleh para ulama dan mubaligh, khususnya Wali Songo di Pulau Jawa. Wali Songo adalah 9 wali yang dikenal sebagai tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Jawa, yang menggunakan metode dakwah yang inovatif dan sesuai dengan kearifan lokal.
Mereka memperkenalkan Islam melalui seni, budaya, dan pendidikan, seperti menggunakan wayang, tembang, dan gamelan, sehingga masyarakat dapat menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga mengakar kuat dalam budaya lokal, membuat Islam diterima dengan damai dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Selain Wali Songo, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram, dan Aceh juga memainkan peran strategis dalam memperluas pengaruh Islam melalui kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan Islam yang mendukung penyebaran agama ini ke seluruh Nusantara dan menjadikan agama mayoritas agama yang mengakar kuat di Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, dinamika Islam dalam masa penjajahan. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panatogomo. Menurut Zuharini, pada zaman Sultan ini, hitungan tahun Saka diasimilasikan dengan tahun Hijriah yang berlaku di seluruh negara. Sejak zaman POC, terutama ketika Pan de Bos menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu-satunya dan di tiap daerah. Keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Pan de Kavelen pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda dalam surat edarannya kepada para bupati tersebut sebagai berikut. Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintahan yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara. Jiwa dari surat edaran di atas menggambarkan tujuan daripada didirikannya sekolah dasar pada zaman itu. Pendidikan agama Islam yang ada di pondok-pondok pesantren, masjid, musola, dan lainnya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Bahkan para santri pondok masih dianggap buta huruf Latin. Dengan demikian, para santri tidak bisa memahami undang-undang yang telah dibuat. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra karena yang memasuki pendidikan Islam seluruh orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu yang pertama sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, yang kedua sistem pendidikan surau atau langgar, yang ketiga sistem pendidikan pesantren. Selanjutnya, pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia. Pada babak pertamanya, pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Untuk mendekati umat Islam, Indonesia menempuh berbagai kebijakan antara lain KUA, Kantor Urusan Agama, yang pada zaman Belanda disebut For Islamic Second, yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda. Yang kedua ada pondok-pondok pesantren besar, sering mendapat kunjungan dan bantuan dari Jepang.
Pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang mengizinkan membantu barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Yang keempat, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan pembela tanah air atau bisa juga disebut peta. Yang selanjutnya, umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI yang bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan peran Islam dalam pembangunan nasional setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Islam memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan nasional dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa cara di mana Islam berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, ada dasar filosofi dan moral. Yang kedua, kontribusi dalam pendidikan. Yang ketiga, kegiatan sosial dan ekonomi. Yang keempat, politik dan pemerintahan. Yang kelima, budaya dan identitas nasional. Yang kedua, B, kontribusi organisasi Islam dalam bidang pendidikan, sosial dan politik. Yang pertama, bidang pendidikan. Organisasi Islam berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran pendidikan di Indonesia. Yang kedua, bidang sosial. Di bidang sosial, organisasi Islam terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bidang politik. Dalam bidang politik, organisasi Islam berkontribusi dengan cara berikut. Yang pertama, partisipasi politik, advokasi kebijakan, pendidikan politik. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan Islam kontemporer di Indonesia. Yang pertama, ada pemetaan pikiran Islam kontemporer di Indonesia. Munculnya fenomena paham keislaman yang amat beragam, tentunya memiliki latar belakang kemunculannya, batas, dan ciri-ciri dari masing-masing gerakan pemikiran Islam yang muncul di Indonesia. Masing-masing mempunyai corak dan wajah yang cukup beragama. Berikut ini dikemukakan di antara corak pemikiran gerakan Islam kontemporer. Yang pertama, Islam fundamentalis. Istilah Islam fundamentalis dapat dimaknai Islam yang pemahaman dan prakteknya bertumpu pada hal-hal yang bersifat asasi atau mendasar. Pemahaman secara kebahasaan yang demikian ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud Islam fundamentalis adalah gerakan atau paham yang bertumpu pada ajaran mendasar dalam Islam, terutama terkait dengan rukun Islam dan iman. Yang kedua, Islam neotradisionalis. Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia, sebelum munculnya istilah pemikiran neotradisionalisme adalah munculnya kelompok tradisionalis. Menurut Abu Diyanatah, kelompok ini awalnya ditujukan kepada mereka yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kemudian juga ditunjuk kepada mereka yang berpegang pada produk-produk pemikiran para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam keilmuan fikih, tafsir, teologi, tasawuf, lughah, usul fikih, dan lainnya. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan studi tentang sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Menarik bahwa keberhasilan dan kejayaan ini dilandasi oleh semangat kitab suci Al-Quran. Hal ini tidak saja diakui kebenarannya oleh umat Islam, tapi termasuk oleh sejarawan papan atas asal Amerika Serikat, Marshall Hodgson. Di antara ayat yang dipandang memberi semangat peradaban tinggi terhadap umat Islam adalah sebagai berikut. Kamu adalah umat yang terbaik, yang menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan ini,
Umat Islam pernah mengalami kejayaan peradaban beberapa abad pada masa yang lalu. Memang Islam sebagai sebuah agama mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia selain dibekali Allah dengan akal pikiran, juga diberikan wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Akal pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling tinggi kepada manusia. Akal pikiran yang dimiliki manusia inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain. Dengan akal pikiran yang dimiliki ini pula lah manusia menempati tempat tertinggi di antara makhluk-makhluk lain, baik malaikat, jin, binatang, dan sebagainya. Islam memberi penghargaan tertinggi terhadap akal. Tidak sedikit Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan dan mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya dan banyak berpikir guna mengembangkan intelektualnya. Dengan penggunaan akal itulah manusia dapat mengasah intelek untuk kemudian menimbulkan sikap kecendekiawanan dan kearifan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan maupun terhadap Tuhan. Semua perbuatan ini dilakukan dengan mempergunakan akal. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 150 ayat mengenai fenomena alam. Ayat-ayat ini disebut ayat kuniyah, yaitu kejadian atau kosmos, yang menjelaskan bahwa alam ini penuh tanda-tanda yang harus dipikirkan manusia dan pada akhirnya membawa kepada Tuhan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahwa yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati, dan dia disebarkan di bumi segala jenis hewan, pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Mungkin itu saja penjelasan proses penyebaran Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.